Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 311, asalkan kau tidak melarikan diri lagi. Ketika Jing Yun bangun, dia mengenakan pakaian kerjanya, berencana untuk melapor bertugas di Huang Yao hari ini. Ketika Shen Minglan melihatnya berjalan keluar dari kamar tidur, dia merasa kesal. Kamu masih sakit. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Lagi pula, saya hanya mengambil cuti 1 hari. Kamu telah bekerja terus-menerus selama bertahun-tahun. Berapa banyak cuti berbayar yang harus kamu bayarkan kepada Shen Xiao? Shen Minglan tidak senang. Kamu harus beristirahat 1 hari lagi. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak sibuk? Asistenku bisa menanganinya. Jing Yun tidak menyukai asisten barunya. Jadi, ketika Shen Minglan menyebutkannya, dia merasa sedikit canggung. Benar saja, Jing Yun membeku saat mendengarnya. Namun, dia tetap tidak berencana untuk beristirahat. Aku akan pergi ke perusahaanmu bersamamu. Kamu bekerja, aku beristirahat. Bagaimana Anda bisa beristirahat dengan baik di tempat kerja? Bagi saya sedang beristirahat saat tidak bekerja. Ayo, saya akan mengantarmu kembali untuk mengambil uang kembalian. Shen Minglan merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun, dia tidak menolak. Tadi malam, dia bergegas ke tempat Jing Yun tepat setelah rapat. Jadi, masalah kontrak itu belum diurus. Kalau begitu, saat kamu sampai di kantor, kamu harus istirahat. Jangan melakukan apapun. Bisakah kamu berjanji padaku? Jing Yun mengangguk. Ketika Shen Minglan merasa puas, barulah dia pergi keluar bersama Jing Yun. Dia tidak mengizinkan Jing Yun menyetir, karena dia baru saja minum obat. Itu mungkin berbahaya. Mereka tiba di perusahaan pada sore hari. Ketika staf melihat Jing Yun di samping Shen Minglan, mereka berspekulasi apakah Jing Yun telah memutuskan untuk datang dan bekerja dengan bos mereka lagi. Namun, ketika Jing Yun masuk ke kantor, di luar dugaan semua orang, dia malah masuk ke tempat istirahat pribadinya dan berbaring di sofa. Shen Minglan menatapnya sekali dan meminta seseorang untuk mengambilkan selimut untuknya. Kemudian, dia menutupinya dengan selimut. Ketika asisten baru itu melihat bosnya ada di sana, dia membawa dokumen-dokumen itu ke kantornya. Dia mengetuk pintu dan masuk. Ketika dia melihat seorang pria di area istirahat, dia terkejut. CEO Seng, ini kontraknya. Letakkan saja dulu, apakah ada yang lain? Saya perlu Anda memeriksa jadwal untuk beberapa hari ke depan. Baiklah, taruh saja semuanya, aku akan membahasnya nanti. Sikap Shen Minglan sangat jelas. Dia dan asisten barunya hanyalah rekan kerja. Mereka tidak memiliki banyak interaksi dan perasaan pribadi. Setelah Jing Yun mendengarnya, dia merasa lega. Lalu, dia tertidur di sofa. Laki-laki adalah makhluk yang menggunakan berbagai cara untuk mengidentifikasi ancaman dan bahaya dari sekelilingnya. Setelah itu, ketika Jing Yun sedang tidur, Shen Minglan sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia meninggalkan kantor bersama Jing Yun. Di permukaan, mereka tampak seperti diri mereka yang normal. Namun masalahnya, Jing Yun datang ke sini hari ini tanpa melakukan apapun. Dia hanya menghabiskan harinya dengan tidur di kantor Shen Minglan. Hei, apakah menurutmu CEO Seng dan Tuan Jing punya hubungan? Mereka sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Wajar saja kalau mereka dekat satu sama lain. Tidakkah kau pikir Tuan Jing datang ke sini hari ini untuk mengumumkan statusnya? Saat mereka berada di tempat parkir, mereka tidak sengaja mendengar percakapan di antara staf. Shen Minglan langsung tersipu. Dia pikir Jing Yun datang ke sini hanya untuk menemaninya. Tetapi begitu mereka mengatakannya, dia merasa bahwa Jing Yun tampaknya punya motif untuk melakukan ini. Apakah dia cemburu karena asisten barunya? Mobilnya sudah datang, ayo berangkat. Jing Yun tetap tenang sepanjang jalan. Dia tampak tidak terganggu dengan pembicaraan itu. Namun dalam hati Shen Minglan, dia meragukannya. Jing Yun mengemudi kali ini dan Shen Minglan duduk di sampingnya. Jing Yun selalu memberi kesan bahwa dia pendiam dan dewasa. Jadi, ada rasa aman yang berbeda saat berada di sisinya dibandingkan dengan Shen Xiao. Hal ini membuatnya merasa aman. Namun, ada hal yang harus ditanyakan. Jing Yun, apa status kita sekarang? Jing Yun menoleh dan menatap Shen Minglan. Dia berkata, Tuan Muda selalu berkata bahwa Nona Kiki telah menyeretnya ke neraka. Namun, sebenarnya, dia tidak pernah berdiri di pintu masuk neraka. Sebaliknya, orang yang pasti akan berdiri di neraka adalah aku. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal bersamaku. Jika suatu hari, Ketua Seng benar-benar ingin berurusan denganku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Bahkan Kiki bisa berdiri di samping Shen Xiao, mengapa aku tidak bisa menahan kesulitan bersamamu? Shen Minglan bersikeras. Asalkan kamu tidak melarikan diri lagi. Setelah mengatakan itu, Shen Minglan memeluk lengan kanan Jing Yun. Tentu saja, tanpa mengganggu keselamatannya dalam berkendara. Malam ini, Shen Minghui telah merencanakan agar Shen Ruoying muncul di acara makan malam sepupu tertuanya.
Karena sepupunya yang tertua adalah seorang playboy. Nah, kakak iparnya yang tertua sudah benar-benar kecewa dengan suaminya. Jadi sekarang, mereka menjalani hidup masing-masing secara terpisah. Namun, kakak iparnya yang tertua tetap setia pada prinsipnya, yaitu, dia tidak akan bersama pria lain. Dia hanya menikmati perjalanan keliling dunia. Berselingkuh dengan pria lain akan membawa malu bagi kakek Seng. Dan ketika dia tidak melewati batas, dialah yang akan bersalah ketika mereka bercerai. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Seng Minggui akan mencoba memberi suaminya simpanan lain. Karena Tuan Muda Seng adalah keturunan campuran, wajahnya sangat menarik bagi para wanita. Ini adalah kelebihannya. Dan setiap kali ada pertemuan dengannya, dia harus mencari wanita cantik untuk menemaninya. Jadi, Seng Minggui mengatur agar Sen Ruei berada di antara para wanita itu. Ketika Tuan Muda Seng melihat Sen Ruei, dia terkejut. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda dari keluarga Sen, bagaimana dia bisa menjadi miskin dan dipaksa bekerja di tempat ini? Ruei, kamu. Sen Ruei berjalan ke arah Tuan Muda Seng dan berkata, kamu datang ke sini untuk bersenang-senang hari ini, jadi jangan tanya kenapa dan bagaimana. Kakak Seng, beli saja aku malam ini. Kalau tidak, orang lain yang akan melakukannya. Kakak tertua Seng dan Sen Ruei memiliki hubungan paman keponakan. Namun, perbedaan usia mereka tidak terlalu meyakinkan. Kakak tertua Seng merenung. Melihat Sen Ruei dalam balutan gaun seksi, tubuhnya yang berlekuk-lekuk tampak sangat menarik. Dia tidak bisa melihat Sen Ruei disentuh oleh pria lain, jadi dia mengangguk. Baiklah, kemari dan duduklah di sini. Sen Ruei telah mempelajari banyak keterampilan baru di bar, terutama keterampilan dalam membuat pria merasa bahagia. Sebenarnya, kakak Seng tidak punya pikiran seperti itu. Baginya, dia hanya membantu seseorang yang dikenalnya. Namun, sentuhan Sen Ruei yang tampaknya tidak disengaja dan aromanya telah menstimulasinya. Kejadian ini segera diketahui oleh kakek Seng. Setelah melihat foto itu, dia menjadi marah. Betapa tidak tahu malunya. Betapa tidak bermoralnya. Bagaimana dia bisa melakukan itu kepada sepupunya? Ketua Seng, apa rencanamu sekarang? Aku sudah kehilangan muka. Menurutmu apa yang bisa kulakukan? Kali ini, aku tidak akan memaafkan Minghui lagi. Dia sangat menjijikkan.